Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senantiasa kita panjatkan syukur atas rahmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini masih bisa Allah kumpulkan kita dalam thalabul ilmu. Senantiasa kita perkaya ilmu kita dalam sesi MTLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 89 dicas kembali. Pada sesi kali ini Ustazah ambil tema tentang manajemen waktu. Yang kedua, salam selawat semoga tercurah kepada tauladan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya, dan semoga harapannya Ustazah, kemudian seluruh anak-anak Ustazah pada forum ini menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Oke, sebelum kita mulai sesi materi, sudah siap semuanya ya? Siapkan alat tulisnya, fokus, konsentrasi, supaya materi yang akan kita bahas bisa kalian terima dengan baik ya. Oke. Nah, kita memulai dengan manajemen waktu ya. Nah, ini waktu seperti kita ketahui lah, identik dengan pasti gambar jam ya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lewati tidak ada yang pernah berjalan mundur. Jadi setiap kali kita melangkah, kita tidak bisa mengulang apa yang sudah terjadi pada hari kemarin. Misalkan hari ini kita melakukan kegiatan membantu Umi Abi. Waktu kemarin, aku tidak banyak yang aku lakukan, ya masih banyak hal-hal sia-sia yang tidak kita maksimalkan waktu kita sebaik-baiknya. Namun apakah kita bisa kembali ke masa kemarin, ke waktu kemarin, untuk kemudian merubah aktivitas kita menjadi lebih bermakna? Tentu tidak bisa ya. Nah, sehingga memang kita harus benar-benar bisa memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya, supaya waktu yang Allah berikan kepada kita itu menjadi lebih bermakna. Permasalahan yang muncul ya untuk anak remaja itu yang sering terjadi. Satu, mengatakan, Ustazah, waktu kenapa hanya 24 jam ya? Terasa kurang. Jadi, waktu itu hanya 24 jam, Allah berikan itu terasa kurang. Pengennya nambah terus. Kenapa? Karena yang mereka rasakan, yang kedua ini muncul, tugasnya masih banyak yang belum diselesaikan. Jadi, mungkin pihak ustadzahnya sudah memberikan tugas dengan terstruktur, sudah disesuaikan sebenarnya dengan alokasi waktu, namun karena mungkin kita belum bisa memanage waktu dengan baik, yang terjadi tugasnya menumpuk banyak ya, dan belum terselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga nih, dengan main ya, waktu main kita kok sedikit ya, kok kurang. Padahal sudah kalau dihitung-hitung proporsional 24 jam sehari, 10 jam buat main masih merasa kurang misalkan gitu. Berarti ada yang salah di sini. Ada mindset yang salah yang ada pada diri kita, yang harus segera kita benahi ya. Kenapa ya permasalahan ini kok muncul pada saya? Kenapa ya teman saya si Fulana tidak merasakan hal yang saya rasakan? Katanya tugasnya juga selesai, waktu mainnya juga cukup, gitu. Merasa lebih nyaman. Kenapa saya tidak? Nah, solusinya apa? Solusinya, kata kuncinya adalah manajemen waktu. Ya. Kita akan coba membedah tentang manajemen waktu. Allah mengingatkan kita pada Quran surat Al-Asyr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Demi masa. Demi masa. Jadi waktu itu memang benar-benar sangat berharga. Kan kadang
demi matahari, demi masa, ini sesuatu yang sangat istimewa. Sampai ada kata demi ya, demi Allah gitu kan, sesuatu yang istimewa. Masa pun demikian, waktu pun demikian, memiliki kedudukan yang besar ya, kedudukan yang istimewa. Ya. Kita lanjutkan, innal insana lafi khusrin illa, itu yang artinya bisa dibuka mushafnya masing-masing, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Manusia itu dalam keadaan yang merugi, ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Nah, kecuali siapa yang nggak rugi? Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, watawasau bil haq gitu ya, watawasau bis sabar, dan mereka yang saling menasihati untuk kesabaran. Jadi ada dua kunci di sini. Semua manusia itu merugi kecuali dua hal ya, kecuali dua hal, yaitu yang saling mengajak ke kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan senantiasa bersabar dalam hal kebaikan gitu ya. Sudahkah kita seperti itu ya? Nah, kita mulai dengan pengertian manajemen waktu. Manajemen berarti artinya ada tindakan jelas tegas yang kita lakukan ya. Jadi manajemen waktu itu suatu tindakan atau bisa dikatakan proses ya, merencanakan sesuatu dengan sadar. Oh, saya akan melakukan ini dalam satu hari. Di sini harus ada kontrol ya, kontrol yang jelas. Jadi dengan sadar kita akan merancang apa ya yang akan saya lakukan. Kita akan memanage waktu kita, tidak membiarkan waktu itu mengalir berjalan apa adanya. Ya, kalau tidak ada program, tidak kita manage dengan baik, apa yang terjadi? Ya sudah, tahu-tahu waktu itu sehari habis. Dari subuh kita bangun tidur, tahu-tahu sudah malam kita tidur kembali. Selama perjalanan pagi, siang, sore, malam tidak ada yang bermakna yang kita lakukan. Bisa jadi karena tidak ada manajemen kontrol waktu yang baik. Jadi manajemen waktu merupakan suatu aktivitas, tindakan, proses merencanakan sesuai target masing-masing tentunya dari jumlah waktu yang akan kita habiskan, yang akan kita rencanakan. Gitu. Ya manfaatnya apa? Pastilah kalau waktu kita bisa manage dengan baik, maka setiap waktu yang kita lalui, yang kita lewati akan lebih bermakna. Ya, saya pagi bangun tidur jam 4, merancang karena sudah dirancang nih, akan melakukan qiyamul lail dulu sampai jam 4:15 misalkan. Kemudian saya lanjutkan dengan berzikir, berdoa, persiapan sampai ke sholat subuhnya. Setelah subuh selesai, saya baca al-surat misalkan. Kemudian tilawah, seperempat juz mungkin. Nah, kemudian saya setelah itu mau apa ya? Saya mau istirahat sebentar. Nggak apa-apa. Jadi waktu merancang di sini nggak selalu semuanya untuk kegiatan yang sifatnya kerja. Tidak ya. Setelah ini saya akan mandi misalkan. Pukul 6 saya mandi atau setengah 6. Setelah itu saya bantu orang tua, saya bersihkan kamar saya merapikan tempat tidur, saya bantu orang tua memasak misalkan, kemudian saya persiapan belajar, kemudian setelah itu saya apa gitu, sehingga semua waktu yang kita lalui kita sadar akan melakukan apa, targetnya apa, yang harapannya waktunya akan lebih bermakna. Yang kedua, akan lebih tenang hidupnya. Karena tadi, dari permasalahan tugas yang banyak, menumpuk, kenapa ya tugas nggak selesai-selesai, itu pasti hidupnya nggak nyaman, nggak tenang. Saatnya mungkin WA, kabari, menanyakan, menagih tugas, ini tugasnya kok belum diselesaikan. Mas, besok ya, deadline pengumpulan tugasnya. Mas, ini, Mbak, ini ya tugasnya belum nih, waktunya tinggal sekian menit lagi atau jam lagi. Dikejar-kejar tugas terus. Atau mungkin di rumah juga sama, orang tua menanyakan, ayo segera sholat, ayo segera bersihkan kamar gitu. Bisa jadi karena tadi kita nggak memanage waktu dengan baik, ya. Sehingga hidupnya nggak nyaman, ya nggak tenang, tidak rasanya tergesa-gesa gitu ya. Kemudian manfaat yang ketiga, maka setiap aktivitas akan bisa bernilai ibadah. Karena dengan sadar sudah kita program, tidak mungkinlah kita memprogram sesuatu aktivitas yang tidak ada nilai ibadahnya. Gitu.
Termasuk waktu istirahat pun, waktu luang pun tidak masalah kita istirahat, kita luangkan waktu untuk misalkan saya mau chattingan teman, mau ngobrol di grup boleh, tetapi semuanya sudah dirancang dalam rangka ibadah. Sehingga yang dilakukan tidak ada yang keluar dari koridor syar'i Islam. Kemudian manfaat yang lainnya pastilah tugasnya bisa terselesaikan dengan baik, ya karena tadi di-manage dengan baik. Saya jam sekian mau menyelesaikan tugasnya PPKN, punya tugas dari Ustadz Billy. Jam sekian mau menyelesaikan tugasnya bahasa Jawa dari Ustadzah Endang. Jam sekian saya mau menyelesaikan tugasnya Ustadz Diano prakarya misalkan. Jelas, aktivitasnya akan lebih jelas, tugas terselesaikan dengan baik sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir manfaatnya, maka target hidup kalian pasti tercapai. Cita-citanya tercapai, karena sudah jelas arahannya. Kalau ingin sukses dalam suatu hal, maka harus kita rancang dengan baik. Ya, tidak akan mungkin kita mendapatkan kesuksesan selama kita tidak merancang dengan proses yang baik. Ya, kita mulai ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan dalam manajemen waktu, berkomitmen pribadi untuk perbaikan. Ayo semuanya yang ada di grup ini ya, di forum ini bersama-sama bismillah. Yang kelas 8 ya, dari kelas 7 mulai ke kelas 8. Kalian sudah kelas 8 bukan lagi kelas 7. Sudah 1 tahun lebih besar ya. Kemudian sudah tinggal 1 tahun lagi nanti persiapan ke kelas 9. Ayo kita atur waktu kita dengan sebaik-baiknya, berkomitmen menjadi pribadi yang baik. Yang kelas 8 menuju kelas 9 pun demikian, sudah di penghujung kelas di SNPIT Lukman Hakim. Apa mau menambah 1 tahun lagi menjadi kelas 10 tapi di SNPIT? Tentu tidak kan? Apakah mau keluar dari SNPIT itu dengan nilai apa adanya, dengan karakter apa adanya, dengan amalan apa adanya, gitu ya? Tentu tidak. Ya, harapan Ustazah kalian mulai sekarang punya komitmen yang besar, komitmen yang kuat, punya komitmen yang tinggi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mulai dari sekarang. Yang kemarin mungkin masih banyak kekurangan, kelemahan, belum bisa memanage waktu dengan baik, belum banyak amalan yang dilakukan, jadikan refleksi. Ya, mulai sekarang setelah materi hari ini kita berkomitmen bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, siap ya. Oke, yang kedua harus punya target belajar ya. Anak SMP sekarang sudah masuk ke tahun ajaran, punya target belajar. Mata pelajarannya apa? Diurutkan di ruang kamar masing-masing bisa dilakukan. Saya punya target belajar dan saya punya target hasil tentunya, maksudnya begitu. Misalkan nih, Mbak, matematika itu susah sih menurut saya. Biasanya kalau kelas sebelumnya hanya dapat 75, target saya nanti harus minimal nilai 85. Wah, saya matematika hobi atau IPA hobi. Siswa yang lain mengatakan, saya tahu hobinya IPA. Kemarin 85, target sekarang 90. Misalkan. Buat targetnya, hasilnya berapa? Dari situ kemudian kita turunkan ke bawah. Berarti apa yang harus saya lakukan gitu ya, supaya target tadi bisa tercapai. Jangan tidak punya tujuan atau target belajar ya. Kalau kita nggak ada tujuan, ya sudah, maka hasilnya juga akan apa adanya ya. Yang kedua sudah ingatkan, buat target belajar. Kalau yang pertama tadi, komitmen untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya. Yang kedua buat target belajar. Nah, supaya terstruktur, supaya jelas alurnya belajar kita, aktivitas kita, maka kita perlu menyusun agenda harian. Nanti bisa langsung kalian lakukan, menuliskan pada selembar kertas, mungkin kertas kuarto ya, atau mungkin ya, nanti bisa ditempel di kamar masing-masing. Saya akan menyusun agenda harian dari kegiatan bangun tidur, apalagi sekarang daring nih ya, sekarang PJJ. Kalau tidak disusun program yang jelas, nanti udah dari pagi sampai malam hanya ada di kasur. Aktivitasnya hanya di situ saja. Buat target susunan jadwal agenda harian yang jelas. Contoh, misalkan tadi sudah contohkan pagi, saya bangun jam 4, ya mulai. Setelah itu sampai jam sekian, 4.15,
saya lanjutkan dengan berzikir. Kemudian sholat subuh 4.30 sampai 4.45 misalkan. Kemudian saya lanjutkan tilawah outputnya setengah juz misalkan. Kemudian saya persiapan mandi jam sekian sampai sekian. Setelah itu saya sarapan misalkan, jam sekian sampai sekian. Kemudian persiapan KBM online daring menggunakan Google Meet atau menggunakan Google Classroom, nanti disesuaikan dengan ustadzah yang mengampu. Setelah itu, oh ya, saya harus sholat duha. Kita kan sholat duha. KBM sampai jam 11.20. Setelah itu saya istirahat, ustadzah. Oke, istirahat, sholat duhur jam 12 sampai jam 12.30. Kemudian makan siang jam 12.30 sampai jam 13, istirahat. Nah, istirahat ini mungkin bisa komunikasi sama teman, chatting, atau mungkin saya istirahatnya mau tidur, sambil saya literasi. Nah, ini bagus sekali literasi, membaca buku. Yang suka membaca buku, ini bisa dimaksimalkan hari-hari di rumah. Karena dengan kondisi pandemi ini memang sudah jadi slogan kita ya, DRS ya. Semuanya tambah title, DRS, di rumah saja. Artinya sebenarnya secara waktu kita punya jumlah waktu lebih banyak karena tidak ada waktu yang disisihkan untuk perjalanan ke sekolah, nggak ada yang disisihkan waktu untuk dari sekolah ke rumah, tidak ada waktu kita misalkan mau pergi kemana, nggak ada, semuanya di rumah. Nah, waktu-waktu itu kita kumpulkan ya, kita susun agenda harian. Sampai malam, saya sore aktivitasnya bantu orang tua apa. Kemudian saya pengen karena nggak bisa keluar sama teman-teman, ada forum di grup. Nah, janjian sama teman-teman, ya kalau kita ngobrol jam sekian ya, jam misalkan 16 sampai 17, saya jadikan fokus waktu saya untuk bersama teman-teman sosialnya di situ. Karena nggak bisa ketemu langsung, kita gunakan chatting group misalkan. Kemudian sampai maghrib pun kita masih buat jadwal. Setelah itu saya tilawah dengan keluarga misalnya, kemudian dilanjutkan sholat isya, kemudian kapan saya waktu belajar, mengulang materi, dan persiapan materi yang akan datang, materi yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadzahnya. Sampai saya tidur. Nah, tersusun jadwal dengan rapi. Jadi jadwalnya jangan, oh KBM itu jam 7.15 sampai 11.20 titik stop, yang lainnya nggak ada susunan agenda harian. Ya, nanti yang terjadi ya sudah banyak waktu yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita tentukan waktu belajar dan waktu luang. Ini waktu luang juga nggak masalah ya. Jadi tidak semua waktu kemudian kita gunakan untuk belajar, kerja. Nggak demikian. Silahkan buat waktu luang. Jadi harus konsisten. Kalau ini waktu saya belajar, ya jangan diganggu dengan memegang HP, yang kemudian waktu belajarnya tidak maksimal, nggak efektif, tidak fokus, tidak konsentrasi. Sebaliknya, waktu luang ini boleh kalian gunakan untuk relax, refreshing, ya. Jadi ada keseimbangan waktu antara waktu belajar dan waktu luang, gitu ya. Kemudian, nah di sini kalian di rumah pandemi ya, sehingga silahkan memilih metode belajar yang paling kalian sukai. Wah, saya sukanya pelajaran itu kalau ustadzanya jelasin kayak gini nih, kayak ustadzah membuat presentasi, kayaknya lebih mengena. Atau saya lebih suka baca buku mandiri, belajar mandiri. Atau saya lebih suka latihan soal otak-atik sendiri. Atau saya lebih suka masuk ke ruang guru atau ruang belajar atau tutor ya yang ada di YouTube. Banyak sekarang yang bisa kita akses untuk mendapatkan penjelasan langsung materi yang akan saya pelajari. Atau saya lebih sukanya diskusi dengan teman. Ya, kita buat grup belajar. Jadi, metode belajar seperti apa yang kalian sukai, yang menurut kalian bisa menjadi sarana belajar paling efektif, maka silahkan kalian pilih. Yang selanjutnya keenam. Nah, ini selesaikan dulu dong tugas sekolah di awal waktu. Jangan menunda-nunda. Misalkan nih, sekarang hari Senin, Ustazah Anita membuat penugasan, silahkan ya, kalian membuat resume materi hari ini. Kemudian dilanjutkan membuat jadwal agenda harian. Dikumpulkannya 2 hari lagi, misalkan ini Senin, Selasa, Rabu ya, Rabu dikumpulkan. Nanti aja lah. Ini kan habis materi saya bisa ngobrol sama teman, nanti aja lah, tahu-tahu Senin sudah malam.
tahu-tahu sudah Selasa, tahu-tahu sudah hari Rabu waktu pengumpulan, tapi kita belum menyelesaikan. Gitu ya. Nah, yang seperti itu nanti maka akan terjadi munculnya penumpukan tugas yang tidak dilakukan diselesaikan dengan tepat waktu. Maka sudah sarankan yang keenam, maka selesaikan tugas sekolah di awal waktu. Dapat tugas selesaikan dulu. Setelah selesai walaupun belum waktunya pengumpulan. Ya, syukur masih sudah ada interval waktu, silahkan bisa langsung dikumpulkan. Kalaupun misalkan pengumpulannya serentak nanti hari Rabu, tidak harus kita selesaikannya hari Rabu. Tugasnya kita dapat hari Senin, ya sudah, langsung kita selesaikan, mumpung juga masih hangat-hangat materi yang diberikan oleh ustadz-ustadzahnya, ya. Jangan menunda-nunda, yang akhirnya tadi menumpuk pekerjaan. Semalam dikebut, akhirnya nggak tuntas, sampai semalaman nggak tidur, tugasnya yang dikerjakan juga tidak maksimal. Hasilnya pun tidak maksimal. Ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu disiplin dan konsisten. Disiplin konsisten ini kunci keberhasilan. Kalau ingin berhasil, maka jadilah kalian anak-anak siswa yang disiplin dalam mengatur waktu. Ya. Seperti halnya sholat. Disiplin, konsisten, tertib juga ya. Seperti kita sholat. Sholat itu tertib dari awal sampai akhir salam. Ya. Apapun yang terjadi, selama di tengah-tengah proses itu tidak kita lakukan, maka sudah batal. Ya, disiplin, tertib. Dari awal seperti apa prosesnya, kemudian di tengah proses seperti apa, endingnya bagaimana, mulailah belajar memanage waktu dengan disiplin. Dan konsisten. Konsisten ini maksudnya rutin, istiqomah kita lakukan. Jadi tidak untuk tugasnya Ustadzah Nuneng, IPA aku senang banget deh, Ustadzah Nuneng itu ngajarnya paling nyaman. Akhirnya dikerjakan. Untuk tugasnya Mister ini, wah boring banget nih kalau ustadznya ini ngajar, tidak dikerjakan, ini nggak disiplin, nggak konsisten ya, nggak konsisten. Yang nanti terjadi hasilnya pasti tidak akan maksimal. Kemudian prioritas aktivitas, ini menjadi bagian dari manajemen waktu yang harus kalian kuasai. Prioritas aktivitas, artinya kalian harus bisa melihat, melist aktivitas yang kalian akan lakukan, mana dulu ya yang lebih penting, mana dulu yang harus saya kerjakan gitu. Itu namanya memprioritaskan. Oh, ini bisa saya sisihkan, nanti aja. Oh, ini harus sekarang saya lakukan. Karena ini kalau nggak dilakukan sekarang nanti berantakan nih misalkan. Oh, ini bisa saya kerjakan setelah ini. Oh, ini bisa besok saya lakukan. Kita tetap melihat target, tujuan, tetapi kadang kan ada ya, dalam waktu bersamaan saya harus menyelesaikan banyak hal, gitu ya. Maka di sini butuh ilmu bagaimana kalian melakukan memilih-milih aktivitas sesuai dari prioritasnya, sesuai dari tujuan mana yang paling penting dulu, ya. Itu namanya mulai memanage waktu dengan prioritas aktivitas. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu senantiasa melakukan evaluasi aktivitas yang kita lakukan. Ya, jangan melakukan aktivitas itu mengalir. Tapi setelah kita lakukan evaluasi, sudah maksimal tidak yang saya lakukan? Tujuan saya sudah tercapai belum? Target saya bagaimana? Efektif nggak yang sudah saya rancang? Sehingga harapannya tadi, waktu yang kalian miliki bisa benar-benar maksimal, satu hari itu benar-benar semuanya bermakna. Dan evaluasi ini butuh konsisten juga. Dan terus-menerus, continue. Kita lakukan secara continue. Tidak bisa saya sekarang melakukan evaluasi, besok nggak usah ya. Besok evaluasi, besok nggak usah. Tidak. Jadi setiap program kita lakukan evaluasi secara konsisten. Gitu ya. Tadi beberapa hal tentang hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk memanage waktu ya. Nah, sekarang sudah siap menjadi pribadi yang terbaik kalian. Ya. Kita mulai dari yang paling mudah, kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita mulai saat ini juga. Jika kalian ingin menjadi pribadi yang terbaik, maka jangan menunda-nunda waktu ya. Mulai dari yang termudah yang bisa kalian lakukan. Mulai dari diri kalian sendiri, nggak usah ngatur orang lain, temennya, nggak usah. Fokus diri kalian sendiri. Dan mulai sekarang juga. Nah, jika sudah mau siap berubah, bismillah kita mulai sekarang juga. Satu kata motivasi dari Ustadzah, jangan buang waktu percuma.
Gunakan setiap detik nafas kita untuk ibadah. Karena setiap waktu yang kita lewati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Maha Pencipta. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf barangkali masih banyak kurangnya. Nah, tetap ya, Ustazah berharap kalian semua menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.